Berapa? Tahu nggak? Eh, Apakah ada minimal? tak terbatas. Nggak terbatas. Nggih. Tapi rata-rata? Ya Pak, ya Pak. Yang satu yang mana? 1,6 itu yang mana? Coba kamu pakai kursor. Nah itu. Yang mana? 1,6. C karbon C pertama mulai dari sini. Tuh. 2, 3, Tuh, 1,6-nya. 5, 6 dan tersambung ke C karbon yang 6 yang glukosa selanjutnya di sini. Ya wis. Ya sudah cukup Bu Ani. Oke, terima kasih Bu Ayu. Untuk berikutnya saya persilakan Pak Ridho berikan pertanyaan atau sarannya mereka sambil di live streaming. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirobbilalamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Baik, Yainul Hasan. Saya ucapkan selamat ya, sudah sampai tahap ini. Jadi kita nggak tahu apakah lulus atau tidak. Nah, tergantung jawabannya nanti ya. Baik, di UIN ini kan jurusan kimia UIN ya. Ada tugas mulia dari mahasiswa yaitu memadukan antara sains dan Islam. Oke. Dua hal yang berbeda tetapi kita mencoba untuk memadukan. Nah, di dalam skripsi ini buat yang lain juga ya. Di latar belakang itu ada ayatnya gitu ya. Ada ayatnya di pendahuluan ini. Nah, peran atau fungsi ayat ini itu sebagai apa? Ayat ini hikmah dari ayat ini menjelaskan bahwa manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dibekali akal. Hal ini pula yang membedakan antara manusia, tumbuhan dan hewan. Dengan akal manusia memiliki potensi untuk mempelajari, menguasai ilmu pengetahuan serta merubah atau merekayasa lingkungan menuju ke kehidupan yang lebih baik dan cerdas dalam memanfaatkan sumber daya alam secara tidak berlebihan. Oke, coba sih tampilkan ayat yang dikutip di bab 1. Oke, tampilkan. Nah, kira-kira topiknya apa, ayatnya apa ini? Dan nanti kita bisa berpikir bahwa peran atau fungsi ayat, fungsi dalil di sini adalah apa. Oke, silakan. Coba kaitkan dengan topik penelitian ini. Topiknya apa? Pengaruh pH media terhadap produksi eksopolisakarida. Oke, hubungannya dengan ayat ini apa? Ayat ini memiliki arti dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang diantara keduanya dengan sia-sia. Hal itu menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan dengan akal mampu menguasai ilmu pengetahuan. Ya. Dipahami dulu. Game. Jadi hubungannya apa? Hubungannya apa? Ayat ini menjelaskan tentang apa? Kemudian topik penelitian itu tentang apa? Pakai bahasamu sendiri. Bahwa Allah telah menciptakan suatu makhluk menciptakan makhluk yang sangat kecil yang menakjubkan yaitu bakteri yang mana mungkin kebanyakan orang tidak mengetahui manfaat dari bakteri tersebut, Pak. Ternyata memiliki manfaat untuk memproduksi eksopolisakarida. Oke.
Terus mana yang itu menunjukkan kaitannya dengan topik. Jadi ayat ini tafsirannya kaitan dengan topik penelitian. Nah, oke ya. Aduh, ya, kok sih? Ini untuk teman-teman yang hadir. Jadi bab 1 latar belakang itu berisi motif penelitian. Motif penelitian atau orientasi penelitian kita. Ya. Motifnya apa dari ayat ini atau nilai-nilai apa? Jadi di bab 1 itu ayat itu berfungsi sebagai basic nilai di dalam pengembangan sainsnya, di dalam pengembangan ilmu pengetahuannya. Gali itu Saman meneliti ini itu motifnya apa, orientasinya apa, tujuannya apa. Tentunya tujuan yang lebih global. Nah, perbedaan antara sains, fakta sainsnya, sains itu biasanya dia mengerucut sempit untuk mendapatkan pengetahuan itu harus kecil, tetapi dalam Islam itu, dalam Al-Quran itu bersifat global, luas ya di dalam kaitan ini. Nah, nanti kita bisa mengatakan bahwa pengembangan sains itu berdasarkan nilai-nilai Islam. Jadi kali ini ayat ini dalam latar belakang itu nilai-nilai Islam apa yang menjadi motif dasar penelitian kita. Oke, hikmah dibalik fenomena sains. Oke ya, kira-kira nyambung. Baik. Jadi perannya itu. Yang kedua, ya, nanti digali dibahasakan dengan rapi, dengan bahasa sendiri. Jadi kan sudah benar nih, ada ayatnya, ada artinya, ada tafsirnya, dan setelah itu jangan ditinggal lari, jangan ditinggal pergi. Tapi kaitkan dengan topik karena motifnya kita adalah berdasarkan ayat ini. Kan itu. Jika tidak tepat, cari ayat yang lain yang bersifat global. Jadi tidak harus judulnya sama dengan ini ya. Oke. Kemudian bab 2. Bab 2 kira-kira berisi tentang apa itu? Jadi bab 2 itu maksudnya apa sih? Kenapa ada bab 2? Bab 2 berisi tentang teori. Nah, memang tulis di sini teori literasi ya, literasi dari Al-Quran ataupun hadis. Nah, bab 2 ini peran dan fungsi ayatnya sebagai apa? Yang lain boleh bantu jawab. Coba yang di bab 2 itu bahas apa? Kemudian wahyu di sini, wahyu Al-Quran dan hadis itu berperan sebagai apa? Ya. Oke, nah ini sudah ada tafsir ya, tafsir Jalalain. Tapi apakah nilai-nilainya ini ada kaitan dengan pengembangan ilmu pengetahuan di topik ini? Pak, kamu harus bisa nyangga. Ini ada Pak, ini loh Pak, ada Zahron. Nah, harapan kan begitu, kita lama nggak ngobrol. Oke ya. Teman tulis di sini loh, ini ya. Bakteri asam latar. Nah, saran saya ini dipisahin perspektif Islamnya tentang fenomena sainsnya. Kalau dicampur begini, dicampur kan? Dicampur itu agak sulit untuk memisahkan fakta sains dengan fakta dengan nalar ilahiyahnya. Jadi karena nalar sains sama nalar dari Al-Quran itu berbeda. Oke ya. Jadi ada subbab tersendiri. Nanti subbabnya perspektif Islam mengenai ini topik ini, kata kuncinya ada di mana, kemudian tujuannya apa, misalkan eksopolarita ini apa, terus keberadaannya di alam semesta ini untuk apa. Jadi sebenarnya kita mencari makna di balik alam, karena kita menggabungkan antara ayat kauniyah dan ayat kauliyah. Oke ya, dicari ya, kita kurang dalam mendiskusikan apa ini, susah ini.
eksopolisakarida. Oke, akhirnya berhasil. Baik, itu ya. Jadi ayatnya kaitan dengan sana. Kaitan dengan sana. Jadi tujuan penelitian ini ada nilai-nilai pedomannya. Nilai-nilai pedomannya adalah ini. Ayat ini, ayat ini, ayat ini. Jadi motivasi saya penelitian ini adalah sebagai tanggung jawab saya sebagai khalifah. Kan begitu. Ya, dicek lagi ayat-ayatnya dan pahami bahwa peran kita adalah peran ayat di sini adalah sebagai pedoman dalam melakukan riset. Oke, bab 4. Nah, ini sudah bagus ini dipisah tersendiri ya sub judulnya perspektif Islam. Jadi bab 4 ini ada hasil penelitian perspektif Islam. Jadi kita mencoba beyond science. Mencoba memahami hikmah di balik temuan sains. Oke. Nah, temuan apa yang kita dapatkan di bab 4 ini? Eksopolisakarida. Kaitkan dengan Islam. Pada ayat terakhir itu pada ayat Al-Imran ayat 191 berdasarkan ayat Al-Quran tersebut telah dijelaskan bahwasanya kita seharusnya senantiasa untuk selalu merenungkan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala baik di dalam hati dimanapun kita berada. Kita selalu merenungkan penciptaan langit dan bumi dan keunikan yang berada di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan pedoman untuk bagaimana pemanfaatan atau pengelolaan sumber daya alam atau makhluk hidup yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala secara tidak berlebihan. Hal ini agar bisa memberikan manfaat bagi semua orang. Oke, topik penelitiannya mana? Jadi temuannya apa? Kemudian ternyata sambungkan. Itu kan ceritanya lain, langsung potong kompas ini kayak buku khutbah Jumat. Kan? Jadi nanti kita akan menafsirkan alam versi kimia. Di zaman ini sebagai ulama tafsir di bidang kimia. Kan begitu nantinya. Ya. Oke. Nah, di dalam bab 4 ini endingnya itu bagaimana kita bertauhid. Yang sama sampaikan tadi bertauhid. Ini ciptaan Allah, tetapi penjelasan sebelumnya ada. Sehingga kita mengambil kesimpulan bahwa ini adalah ini. Memang tidak bisa dinalarkan dengan sains karena ini diskusi ya antara sains dengan Islam dan nilai-nilai ilmiah dengan nilai-nilai Islam ilahiyah. Oke. Nah, yang kedua endingnya selain bertauhid, jadi yang kedua adalah berakhlak melalui sains. Jadi dua hal yang jadi pembahasan di bab 4 itu bertauhid dan berakhlak melalui sains. Apa itu? Nanti kan ujungnya gini, simpelnya gini. Kita berusaha memahami hakikat alam semesta sesuai dengan kehendak Allah. Memahami alam semesta sebagaimana yang seharusnya. Begitu di bab 4 ini, seharusnya begitu. Jadi logika runtutnya fenomena sains dulu, jelaskan teman-teman ini. Oh, jadi nanti akan ketemu gini. Oh, maksudnya Allah itu menciptakan ini itu untuk apa sih? Jadi pemanfaatannya kita itu boleh memanfaatkan alam semesta tapi secara proporsional. Nah, tugas kita adalah sebagai ilmuwan muslim perannya untuk apa paling tidak menyelesaikan masalah. Jadi itulah tujuan riset, menyelesaikan masalah. Baik ya, diperbaiki ya. Jadi direnungkan, didiskusikan kira-kira temuannya ini apa yang bisa didialogkan antara temuan sains dengan Islam. Nilai-nilai Islam. Oke ya. Baik, itu aja Bu, yang bisa saya tambahkan. Terima kasih. Terima kasih Pak Muhlis Zainul.
Saya review dulu ya, yang dari Bu Ade tadi sudah tahu ya. Yaitu terkait pertanyaan-pertanyaan teknis secara ilmiah ya harusnya kamu bisa menjawab ya. Kamu bisa memakai proposal kan gitu ya. Atau apa tadi? Apa tadi yang apa literatur, tapi nanti itu kan terkait